Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Summa alhamdulillahilladzi fataha li awliyaihi turukal huda wa adra ala aidihim anwa'al karamat wal barakat wal khairat wa najahum min radda. Faman iktada bihim ing tasara wahtada wa man a'raja an tarikihim ing takasa wa tarda wa man a'rada anhum bil inkari ing qata'a wa halaka. Asyhadu an la ilaha al malikul a'la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi dzakarallaha katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Ila hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul al-Kutub as-Samadani al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah nafa'allahu bi ulumihi wa asrari barakati fi dharraini Rasulullah hadirin khairi dunya wal akhirah khairi dunya wal akhirah khairi dunya wal akhirah bi barakati wa syafai syekh al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iya kan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Hadatsal muhtaram al-mukarram al-alim al-alamah al-arif billah al-faqih as-sufi al-wasil muwasil Guru Agung Pangersa Abaos, al-mukarramin hadirin wal hadirat, zakirin wa zakirat, hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhwanan. Teriring doa khusus untuk sahibul bait, sahibul maqam, keluarga besar Ibu Haja Dalis, keluarga besar. Teriring semuanya yang hadir dengan wasilah berkah karamah sahabat Syekh Mursyid. Semoga Allah memberikan anugerah panjang umur, sehat walafiat, bertambah soleh dan solehah, segala urusan Allah permudah, segala hajat Allah ijabah, diberi rizki yang mudah dan berlimpah untuk bekal ibadah dan dakwah, istiqamah mudawamah muttaba'ah ila silsilah ila yaumil qiyamah, berkah karamah bangsa abah. Al-Fatihah. Ya kan na'budu wa ya nasta'in. Ibu bapak yang saya hormati, ke belakang jelas ya, jelas. Kalau kurang jelas volumenya digedein sedikit nanti, biar nggak gorowok volumenya. Dalam rangka tasyakur bi ni'mat, Ibu Dalis diberi amanah oleh Allah, punya tempat tinggal yang baru. Ya. Semoga semuanya diberikan keberkahan. Rumahnya membawa berkah. Segalanya semuanya selamanya. Jadi syukuran hari ini tasyakur bi nikmat, pindahan rumah sekaligus istiqomah jadwal manakib dari Raudhah Merah Putih Istiqomah Jasmer yang biasa hari Rabu digeser ke hari Kamis karena sekaligus dalam rangka tasyakuran. Sebagai informasi, berdasarkan irsyadat
atau petunjuk dari pangersa Abah, kalau ada yang mau memulai usaha ikhtiar, dagang ataupun apa, kata pangersa Abah, dimulai di hari kelahiran suami. Kalau mau mulai dagang tuh Pak, mesti di hari kelahiran suami. Tapi kalau pindah rumah, di hari kelahiran istri. Makanya Ibu Dalis hari Jumat lahirnya. Maka sekarang Kamis malam Jumat maghrib itu dalam hitungan bulan Hijriah sudah masuk hari Jumat. Makanya beres manakiban, beres-beres rehat sudah pindah rumah. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Baik, dalam rangka khidmat ilmiah pada manakib, saya mulai dari halaman ke-45. Kitab Fadhailus Suhur li Thalibi Ridai Rabbil Ghafur, karya pangersa Abah Aos, di halaman 45. Yang bawa kitabnya dibuka. Ya. Versi analog, bukan versi PDF, versi analog. Buka. Dulu mah ketika di santri ngalogat katanya Mas. Ngalogat itu kiainya baca, kalau atau biasanya lurah santri yang baca, kiainya memperhatikan, kita santri ngalogat. Ngajabara ngasih kode ngalogat. Oh ini ke sana cina geser ke sana. Semangka ke sana geser. Semangka tah sana. Santai Bu, jangan tegang, santai. Ngajinya santai tapi serius. Sambil makan, nggih. Monggo sambil makan. Tapi ojo ngobrol. Biasanya ibu-ibu ki mangan sambil ngobrol. Sok sambil makan tuh kayak Ibu Wina tuh. Santai serius. Baik. Di halaman 45. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad Abdul Ghas fi kitabih. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa ma yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Pakai ain kecil. Ya, khasirun. Kalau shin besar shin, khasir. Surat apa itu? Surat Al-Munafikun ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya nida, panggilan. Wahai orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum, janganlah kau dilalaikan. Ya. Amwalukum, oleh harta-harta kamu sekalian. Wala auladukum, juga jangan sampai dilupakan dengan anak-anak, keturunan. Maksudnya gimana? Ada orang yang bertambah hartanya tapi bertambah jauh dengan Allah. Contoh begini. Dulu sebelum banyak tiud, tahu tiud? Duit. Rajin di sajadah. Segala dikerjakan. Izin Allah, Allah beri kemudahan, diberi keberlimpahan. Setelah diberi keberlimpahan, jadi tambah jauh dari sajadah. Bahkan dengan adanya banyak duit ini, pengennya healing. We. Tahu mana healing? Ulin. We. Pengennya teh ulin. We. Bukan. Nah itu berarti sudah dilupakan. Nah ketika kita belum banyak duitnya, rajin di sajadah, rajin dikirnya, rajin sholat sunatnya. Setelah Allah beri keberlimpahan, banyak duitnya, masih tetap rajin di atas sajadah, berarti banyaknya harta jadi berkah. Gitu. Makanya umat Islam itu mesti kaya, Bang Denny. Karena kemiskinan
mendekatkan atau kefakiran mendekatkan kepada kekufuran. Orang yang lemah hartanya akan mudah dikendalikan, akan mudah dijerumuskan. Bahkan lebih parah lagi, lebih bahayanya orang dalam kelaparan, orang dalam kefakiran, apalagi fakir iman, mudah menjadi dalam hal ini murtad. Dengan Indomie 1 dus bisa keluar dari agama. Dari apa? Dari fakir itu teh. Makanya umat Islam mesti kuat hartanya. Mesti kaya raya. Tapi dengan kaya raya tetap menjadi orang soleh dan soleh. Berkah hartanya. Wala auladukum. Anak-anak, hati-hati anak-anak. Anak-anak itu amanah. Terkadang anak-anak itu bisa melalaikan dari berzikir kepada Allah. Misalnya contohnya piye contohnya. Misalnya jadwal manakiban. Anaknya pengen jalan-jalan. Ya, Mama Nunu ya. Pakai bahasa Cilacap baik tah. Bahasa Cilacap baik. Anaknya pengen jalan-jalan. Bapaknya pengen ngaji. Anaknya merengek-rengek sampai nangis. Bapaknya kalah. Akhirnya melu anaknya. Tapi bersyukur. Saking mbak anaknya karo bapaknya melu manaki berkah. Ya alhamdulillah. Doakan Mas Ajau semakin berkah. Sukses. Jadi manajer. Tidak mustahil Mas. Jadi manajer. Sekarang kan kepala bagian. Ya, nanti jadi manajer nanti. Jadi jangan sampai dilalaikan oleh harta dan anak-anak dari berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka sesungguhnya engkau sangat rugi. Kenapa orang yang lalai dari berzikir dikatakan rugi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu shay'in laysa min dzikrillah lahun wal 'aib. Karena sabda agung Kanjeng Nabi Muhammad, segala sesuatu termasuk ibadah, apapun ibadahnya, kalau di dalam ibadah itu tidak mengingat Allah, maka hanya main-main dan senda gurau belaka. Mohon maaf, Kang Danang, bersyukur ya, Kang Andang. Bersyukur Bapak tadi sore sudah mengambil ijazah talqin. Ya, ini dalilnya. Sabda Nabi, segala sesuatu ibadah apapun laisa min zikrillahi lahun wala'ib. Kalau tidak ada dikir dalam ibadah itu, dinilai hanya senda gurau dan main-main belaka. Gimana penjelasannya? Ada di halaman 46. Ini 45. Kitab Fadhail Syuhur, halaman 46. Qala aydan, dan bersabda lagi Guru Agung Pangsa Abah. Fa'amal lahun wa la'ib. Dan adapun main-main dan senda gurau, kilahuma, keduanya, min sifati tufuliyati insan. Keduanya adalah bagian dari sifat kekanak-kanakannya manusia. Wa min alamatil munafik, dan di antara sebagian ciri sifat munafik. Ulangi. Main-main dan senda gurau, keduanya merupakan sifat dari kekanak-kanakannya manusia dan sebahagian dari tanda-tanda sifat munafik. Jadi kalau ibadah kita apapun ibadahnya
dalam kolbunya tidak mengingat Allah, berarti masuk ke dalam perbuatan main-main. Nah, di sini. Wa kasati dzikri amanun minal nifaqi wa bara'atu minhu. Dan banyak berzikir kepada Allah tersebut adalah upaya untuk menyelamatkan dan membebaskan diri dari kemunafikan. Ulangi, banyak berzikir kepada Allah itu adalah upaya untuk menyelamatkan ibadah kita dalam rangka membebaskan diri kita dari kemunafikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aktsara dzikrallahi faqad bari'a min nifaqi. Barang siapa orang yang banyak berzikir kepada Allah, maka faqad bari'a minan nifaqi, sungguh telah dibebaskan dari sifat munafik. Wa man lam yuktsir dzikrallahi, barang siapa yang tidak mau memperbanyak zikir kepada Allah, faqad bari'a minal iman, maka sungguh dia akan dicopot imannya. Na'udzubillah. Begini Bu, Ibu Bapak, Bu, halo, pernah mendengar kalimat erosi? Erosi. Apa itu erosi? What is the meaning erosion? Erosi. Terkikis habis, erosi ya. Mengalami pengikisan. Jadi yang mengalami pengikisan atau erosi bukan hanya tanah, bukan hanya lempengan gundukan tanah, erosi, kucai, seep, lama-lama habis. Iman manusia juga akan mengalami pengikisan. Semakin lama semakin tipis, lama-lama habis. Di antara ciri seseorang yang dicabut imannya oleh Allah, maka cirinya apa? Di antaranya, di antara orang tersebut imannya mengalami pengikisan. Di antaranya, banyak sebenarnya. Di antaranya, dia tidak merasa kabita. Kabita itu bahasa Indonesia. Tergiur. Tidak merasa kabita. Tidak merasa kabong broy. Mas, bahasa Indonesia bantu atau Mas? Nah, tergiur, Mas tergiur sih. Tidak merasa tergiur lah pokoknya mah. Rese tuh. Tidak tertarik lah, tidak merasa tertarik. Itu bahasa Jawa. Beda. Manajer. Tidak merasa tertarik dengan amal soleh. Dan tidak merasa berdosa ketika tertinggal amal baik. Ciri imannya terkikis. Mun batur ningali amal hade teu kabita. Di mana migawe doraka teu ngarasa dosa. Eta terkikis teh. Mulai. Ya. Jadi mun batur ningali aya pengajian teh, mangga we, mangga da abdi moal ka basa kaba-kaba cenah. Kan ngaji teh ka basa kaba-kaba cenah. Karena ngaji nyebutnya abdi moal ka basa kaba-kaba cenah. Ya. Tidak merasa tertarik dengan kebaikan dan tidak merasa berdosa ketika berbuat salah, ciri bahwa imannya terkikis. Ya, na'udzubillah. Maka kata para sahabat, barang siapa man aktsara dzikrullah faqad bari'a minan nifaq.
Barang siapa yang banyak berzikir kepada Allah, maka akan dibebaskan sifat munafik. Tapi sebaliknya, walam yuksir dzikrullah faqad bari'a minal iman. Barang siapa yang tidak mau memperbanyak zikir kepada Allah, maka dicabut imannya. Pertanyaannya, yang dimaksud zikir banyak itu apa? Dari bangsa Abah ini kaul jadid. Dulu di zaman pangersa Abah Anom, saya mendapatkan pengertian zikrun kasir atau zikir banyak itu, zikrun kasiroh itu adalah ala ang tasaul abada. Sejatinya qalbumu tidak pernah lupa kepada Allah. Itu dari zaman dulu. Itu namanya kaul kodim. Nah ini kaul jadid dari bangsa Abah. Kaul jadid teh anggapnya santri lah ya. Aya kaul kodim paknya, aya kaul jadid. Kaul kodim teh pernyataan yang pertama menetapkan suatu hukum. Contoh tadi mula pertama dari guru kita zikir banyak itu hanya sebatas hatimu tidak pernah lupa kepada Allah. Hanya itu. Nah sekarang kaul jadid itu pembaharuan. Pernyataan guru tentang hukum yang terbarukan. Apa? Wal muradu bikasotri zikrillahi biqalbi fi qalbi ma'alisani. Jadi yang dimaksud dengan zikir banyak itu dau pangersa Abah biqalbi dengan hati, fi qalbi di dalam, ma'alisani bersama lisannya. Jadi artinya yang dimaksud zikir banyak itu zikir jaharnya banyak. Maka secara otomatis ketika zikir jaharnya banyak, ingat di dalam hatinya pun banyak. Karena zikir kita zikir thariqah qadiriyah naqsyabandiyah mahad suryala yasin asfakain. Lisannya ngucap, hatinya ingat. Kalau zikir lisannya banyak, secara otomatis ingatnya juga pasti. Tadi sengaja Pak zikir maghrib karena hari ini kan tidak ada khataman Isya. Sengaja sama saya dipepetkan ke Isya zikirnya. Banyak lumayan. Sekarang yang hadir ada berapa puluh ini? Ada 50? Ada ya? 40-an ya? 40. Alhamdulillah. Tadi kita sama-sama zikir maghrib itu di sini hitungan saya 577. Tinggal dikali 40 berapa itu? 2000-an lebih ya? 20.000. 577 dikali pangalikeun atuh Bu boga kalkulator. Seberapa pangalikeun? Berapa? 23.000. Lamun sorangan mah ngayak-yak biheung nepi moal. Tuh enaknya berjamaah seperti itu, Pak. Kalau imamnya dikira banyak, makmumnya ikut saja, udah ikut saja. Itu sengaja sama saya dipepetkeun ke Isya supaya hataman salat sunat langsung adzan Isya. Kenapa demikian? Ini tempat baru. Tempat baru itu ya, seperti umpama kita ngebor. Tahu ngebor? Ngebor air. Ketika dibor kudikir, maka berlimpah ruah keberkahan 40 rumah. Dari sini ke bagian berkahna. Alhamdulillah. Sebenarnya begitu. 40 rumah itu berarti 20 ke sana, 20 ke sini, 20 ke sana, 20 ke sini. Jadi radius 40 rumah. Ke bagian berkahna. Maka tadi ngayak-yak we. Nya nu hoy saeutik mah pasti aya wae lan hoy. Enggak apa-apa. Yang penting imamnya jangan ngantuk. Yang repot makmumnya ngantuk, imamnya tidur. Ada pernah kejadian, maka saya ngomong ada. Kan dulu memerem ya dikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ari imam jongjon dikir dah perem. Ari makmumnya dikir. Imam teh lila teuing ai barang beunta, imamna teh perem.
repot. Ya, nggak apa-apa kalau makmum ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Yang jangan ngantuk itu imam. Kalau imam ngantuk bahaya. Si Obay nyupir temenang ngantuk bay. Ya, temenang. Mau ngantuk bahaya nanti. Jag abay mah dari baturan wae. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur izin Allah berkah guru ngebor rumah ini 20.000 di Kirjaharta. Tedalisnya ngakeun tedalisnya tisadayana dedel doa eta teh. Cara ngadorong doa urang mah kudikir. Ya. Jadi cara ngadedel. Ai bahasa usaha ngadedel naon Mas? Sok Mas naon ngadedel? Membekali. Ya, jadi nguatan pondasi rumah ini bukan hanya buat dengan semen, tapi dengan kekuatan dikir. Insya Allah berkah untuk semuanya. Segalanya, selamanya. Sedikit lagi terakhir sebagai penutup, tapi rada panjang bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh fi kitabih. Ini Pangsa Abah mengutip dari kitab Tanwirul Qulub sebenarnya. Kitab aslinya Tanwirul Qulub, kitab aslinya. Ini dalam kitab Fadlus Zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ajma'a ahli tariqi ala wujud i'tiqad insan. Syekhullahu yurshiduhu. Qad ajma'a, sungguh telah sepakat ahlu tariqi. Ahli tariqi ala wujudil i'tiqadil insan. Syekhullahu yurshiduhu. Akan hukumnya wajib terhadap manusia untuk mengambil guru mursyid ketika masih hidup. Ila zawatil kasifatillah tamnahu min dukhuli hadratillah biqalbihi. Untuk membimbingnya bagaimana cara menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada dalam hati. Yang mana sifat buruk ini menghalangi diterimanya amal ibadah atau sampainya ke hadrat Allah. Jadi Pak Andang lamun masikin aya poho hate. Nah, nuju kita dikir hate teh. Aya hirupnya. Hirup aya nama. Tah, lamun hatena poho keneh teh eta teh ngahalangan amal ibadah teh. Ya. Ngahalangan tepina amal ibadah. Karena untuk melaksanakan ketaatan dengan rahmaniyah Allah semua bisa. Tapi untuk diterima amal ada syarat lagi. Makanya ngajinya tidak bisa hanya ngaji terjemah Quran, tidak bisa. Mesti ngaji kepada ulama. Bahkan mesti ngaji kepada guru mursyid. Sahibul Hikam Ibnu Athaillah mengatakan, "Rubama fatahallaka babal taati wa ma fatahallaka babal qabul." Terkadang Allah telah membukakan pintu ketaatan kepada manusia, tetapi belum membukakan pintu penerimaan ibadah manusia. Jadi urusan ibadah diberikan dengan rahmaniyah Allah. Tapi urusan diterimanya amal mesti ada syarat lagi yang dipenuhi. Di antara syarat yang mesti dipenuhi, hadir hati kepada Allah. Kalau hatinya masih lupa, tidak bisa hadir kepada Allah. Makanya sepakat para ulama wajib punya guru mursyid. Liyasiha huduruhu wa khusyuhu bisairil ibadati min babil ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Supaya sah, selamat, hadir dan khusyuk hatinya dalam setiap ibadah. Maka hal ini masuk ke dalam kaidah usul fikih. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang wajib itu tidak sempurna, maka perkara yang menyempurnakan perkara yang wajib itu hukumnya menjadi wajib. Begini analoginya. Mas Sony, ini lampu tinggi ya. Kalau lampu ini padam, ingin diganti, maka agar sampai kepada lampu itu, untuk menjangkau lampu itu diperlukan tangga. Maka hukum tangga itu wajib adanya bagi Mas Sony yang ingin sampai memperbaiki lampu itu. Maka tadi siapa saja
yang ibadahnya ingin sampai dan diterima oleh Allah, wajib hukumnya melalui wasilah guru Paham sampai sini ya? Wala syakka an ilaju amrodin wajibun. Tidak ada syak, tidak ada ragu lagi. Tidak ada keraguan bahwasanya anal ilaja amrodi wajibun, mengobati seluruh penyakit-penyakit hati termasuk goflah di dalamnya itu hukumnya wajib. Fayajibu alaman galabat alaihi amrodu, maka wajib kepada orang yang merasa dalam dirinya ada penyakit, ayat lebu sekhon, untuk mencari guru mursyid. Syarab silau. Yukhrijuhu minakuli wartotin. Mencari guru mursyid untuk mengeluarkan berbagai macam pirang-pirang penyakit-penyakit. Pirang-pirang penyakit anu nimbulkeun kesulitan. Wa ilam yajid fi baladihi au iklimihi wajaba alaihi sapiru ilaih. Jika ada di daerahnya, jika ada di dalam negerinya, maka datangi, gurui syekh tersebut. Tapi jika tidak ada, maka berjalanlah kamu keluar dari daerahmu, keluarlah dari negerimu untuk menemukan guru tersebut. Maka saya katakan, kalau ada guru di Cimahi yang bisa mengusulkan ibadah saya, mensucikan pirang-pirang penyakit-penyakit kalbu yang ada dalam diri saya tidak akan pergi ke Sinarasa. Saya di dia. Karena saya memperhatikan, saya mengamati, saya sudah berusaha. Banyak kiai di kota Cimahi ini bahkan sudah mencapai level ulama. Mohon maaf, belum ketemu ulama yang masuk ke dalam level al-mursyid kamil mukamil. Saya dulu murid Abuya Mamad Ki Haji Muhammad Biki Ajhari, disuruh pindah. Demi Allah, kalau tidak disuruh pindah oleh Abuya, saya tidak akan pindah. Karena Abuya Mamad Ki Haji Muhammad Yahya bin Kiai Haji Ajhari, setelah saya melakukan suluk thariqat selama 4 tahun, beres latifah 7, beliau menyampaikan, Jung, ayeuna mah pindah ke Abah Anom, teraskeun di Abah Anom. Maka saya pindah. Kenapa Buya nyuruh pindah? Artinya orang ini belum cukup dididik ku Buya mah. Karena mungkin orang ini terlalu keras hatinya, terlalu buruk akhlaknya. Maka kan itu ka Abah Anom teruskeun. Maka setelah 4 tahun saya bertarekat, berguru kepada Abuya Mamad Ki Haji Muhammad Yahya bin Kiai Ajhari, saya pindah ke Abah Anom untuk melanjutkan pendidikan. Sebelum wafatnya, tahun 2010, Abah Anom ngomong, engke mah ka aos tuturkeun nya. Abah Aos. Maka saya sekarang ikut Abah Aos atas petunjuk Abah. Jangan mau dibohongi, jangan mau dibodohi. Kalau ada berseliuran video-video mengatakan cukup hanya Abah Anom, jangan mau dibodohi. Kalau memang dalil itu hanya cukup sampai Abah Anom, kenapa mesti ada Abah Sepuh setelah Mama Tolha? Kenapa mesti ada Mama Tolha setelah Syekh Ahmad Khotib Sambas? Tidak fair. Ya, ini mesti dipakai. Mesti cerdas. Tidak ada ulama yang mengatakan bahwa
Thariqat itu harus sampai satu guru, tidak. Bahkan seluruh ulama sepakat mesti meneruskan syekhul akhor kepada syekh selanjutnya ketika guru mursyidnya wafat. Untuk apa? Untuk semakin mendapatkan bimbingan rohani untuk mencapai kedewasaan spiritual. Jadi kalau ada yang mengatakan Abah Anom tidak punya pelanjut, itu bohong. Itu penistaan ajaran. Menghina Abah Anom. Miftahus Sudur mengatakan, Watu jawibul arwahil masayyih ila syekhil hayyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratillahi azza wa jalla. Itu Abah Anom yang mengatakan, sambung menyambung kepengurusan para masyayikh, ngurus rohani para muridnya sejak dari syekh yang hidup, sambung menyambung disampaikan kepada hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada hadrat Allah azza wa jalla. Jadi kalau tidak ada guru mursyid yang hidup, berarti tertutup pintu masuk menuju hadrat Allahnya. Hukum berguru kepada guru mursyid yang masih hidup, hukumnya insya Allah saya sedang nulis Pak, sedang menyusun sebagai bentuk jawaban dan mesti ilmiah, bukan atas emosional pribadi, harus ilmiah, harus dibuktikan dengan data dan fakta. Seorang ilmuwan, seorang alim tidak bisa mendebat hanya dengan emosional, tidak bisa. Harus disertai dengan data dan fakta. Bagi seorang alim, data dan fakta itu berdasarkan kitab-kitab ulama salafus soleh referensinya. Saya sedang menyusun jawaban tentang tidak bisa atau tidak boleh seseorang yang berguru di dalam thariqat mencukupkan kepada satu guru mursyid setelah guru mursyidnya wafat. Melainkan seorang yang berguru di dalam thariqat ketika guru mursyidnya wafat mesti mencari penerusnya. Bahkan jika di circle dalam thariqatnya tidak ada yang layak, keluar dari thariqat itu, cari guru mursyid yang hidup di thariqat yang lain. Kalau ada, cukup di situ, tinggal meneruskan pendidikan. Alhamdulillah, insya Allah sudah ada bahannya, tinggal ketik disusun saja. Insya Allah setelah selesai, saya akan bagikan di grup, di forum, supaya tinggal dibaca bahwa ini loh referensinya ada. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma